Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Manga Boruto to Blue Vortex chapter 16 telah keluar. Yes, setelah ditunggu-tunggu, manga ini memberikan informasi yang sangat menarik. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe agar kalian dapat info selanjutnya. Oke, chapter dimulai dengan Kashinkoji yang memberikan penjelasan kepada Boruto. Kashinkoji mengatakan bahwa jutsu ruang waktu adalah jutsu yang cukup langka di dunia shinobi. Tapi, ini adalah jutsu dasar yang dimiliki oleh setiap Otsutsuki. Jadi bukan Otsutsuki namanya kalau dia tidak punya jutsu ruang waktu. Dengan kemampuan untuk melihat kemungkinan masa depan, Kashinkoji mengatakan bahwa Boruto bisa menguasai jutsu ruang waktu, tapi 6 tahun kemudian. Kalau yang sekarang, dia belum bisa menguasainya sama sekali, karena dulu dia bergantung pada karma. Sedangkan setiap dia menggunakan karma, Momoshiki akan mengambil alih tubuhnya. Jadi mekanismenya, Boruto di masa depan menempatkan cakranya pada alat-alat ninja, seperti kunai, shuriken, dan lain sebagainya. Boruto dapat pindah secara instan ke lokasi manapun di mana alat ninjanya ada, sehingga memberikannya pilihan untuk pindah kemana saja selama alatnya ada di lokasi tujuan. Inilah rahasia dari teknik Flying Thunder God atau Hiraishi no Jutsu yang ditemukan oleh Hokage keempat, Minato Namikaze, dan Hokage kedua, yaitu Tobirama Senju. Kashinkoji mengatakan bahwa Flying Thunder God mempunyai satu kelemahan dasar, yaitu untuk menggunakannya secara efektif, diperlukan penglihatan pengguna untuk dapat teleportasi ke kunai yang dia lihat. Tapi, akan jadi sulit kalau kunainya ini tidak bisa dia lihat, misalkan ada di jarak yang sangat jauh. Misalkan saja Boruto ada di desa Konoha, sedangkan dia mau teleportasi ke desa Sunagakure. Biarpun di desa Sunagakure ada alat ninjanya, tapi dia akan kesulitan pindah ke sana kalau misalkan saja alat ninjanya itu bentuknya sama semua. Sehingga Boruto di masa depan menggunakan satu teori baru, yaitu bagaimana kalau alat ninjanya punya bentuk yang bervariasi. Misalkan saja seperti segitiga logam, persegi matahari, lambang Konoha, dan seterusnya. Sehingga dia bisa menyelesaikan masalah berpindah secara random jika dia tidak bisa melihatnya. Kashinkoji juga mengatakan bahwa logam adalah media terbaik untuk menanamkan cakra. Karena dengan media selain logam, Boruto kesulitan untuk menanamkan cakranya. Kashinkoji juga menjelaskan bahwa keuntungan besar dari kemampuan melihat masa depannya adalah mempelajari sesuatu dengan cepat dan memangkas waktu. Misalkan kasus Boruto tadi, normalnya Boruto itu baru mengembangkan jurus Flying Thunder God 1 tahun kemudian, dan baru menguasainya 5 tahun setelah itu. Tapi dengan kemampuan Shinjutsu Kashinkoji, Boruto dapat langsung menggunakan Flying Thunder God hanya dalam beberapa menit saja. Namun Boruto nggak boleh sombong dulu, karena pengetahuan ya cuma pengetahuan. Ibaratnya kalau kamu tahu 100 jurus sekalipun tanpa latihan, maka semuanya sia-sia saja. Kemudian Boruto bertanya, kenapa Kashinkoji tidak memberitahunya potensi masa depan yang terjadi pada semua orang? Misalkan saja, Kashinkoji punya kemampuan untuk melihat 100 masa depan. Kenapa gak dikasih tahu semua? Kashinkoji lalu menjawab bahwa hal itu tidaklah mungkin. Karena jika semua orang tahu kemungkinan masa depan, maka akan menciptakan konsekuensi yang paling buruk, yaitu terciptanya masa depan baru yang kompleks dan tidak bisa diprediksi lagi, karena orang-orang akan cenderung menjauhi takdir mereka jika takdirnya adalah nasib yang buruk, sehingga ujungnya akan mencapai suatu titik tertentu yang disebut singularitas. Jadi misalkan begini, ini teori dari saya aja ya. Misalkan kalian sudah menonton series Loki. Di situ dijelaskan bahwa TVA atau Time Variance Authority melakukan prune atau mengeliminasi timeline yang tidak bisa dia kontrol, seperti percabangan pada Sacred Timeline. Bahwa Kashinkoji mengatakan bahwa mengatakan semua masa depan pada masyarakat akan membuat sebuah masa depan baru, di mana tidak akan bisa diantisipasi lagi, seperti percabangan pada Sacred Timeline. Dan ini akan menjadi akhir bagi semua orang. Kashinkoji mengatakan karena dia tahu masa depan, dia itu nggak bisa seperti dulu lagi. Dan kini dia, Boruto, dan Eida telah menjadi singularitas takdir. Di mana saya berteori bahwa maksud singularitas ini adalah segala langkah dan perbuatan dari Kashinkoji, Eida, dan Boruto akan menjadi penentu takdir.
Sehingga kematian Kashinkoji, Eida, dan Boruto akan membuat umat manusia kehilangan petunjuk dalam melawan bahaya Otsutsuki dan ancaman pohon dewa. Kenapa Eida disebut? Karena Eida bisa melihat masa lalu dan masa terkini, sehingga dia bisa melihat apa yang dilihat oleh Kashinkoji. Namun saya sendiri merasa bahwa kemampuan Kashinkoji itu yang paling overpower setelah kemampuan refleksi Daimon. Buktinya adalah Kashinkoji tidak hanya melihat satu masa depan, tapi dia bisa melihat masa depan yang bervariasi, alias segala potensi kemungkinannya. Tapi konsekuensi paling mengerikan dari kemampuan ini, dari teori saya, adalah terlalu bergantung pada itu. Misalkan di chapter 14 kemarin, Kashinkoji memberitahu Boruto bahwa dia melihat Naruto dibunuh oleh Ishiki dan Kawaki menjadi wadah karma lagi. Yang endingnya Boruto dimakan Kyuubi dan planet bumi akan mati. Kedua, Kashinkoji berkata bahwa Kawaki membunuh Sarada dan Boruto. Namun, dia dikalahkan oleh kode yang sangat kuat, sehingga Kawaki akhirnya diumparkan kepada Kyuubi dan planet bumi akan mati juga. Kemungkinan ketiga, Kyuubi lepas kendali dari kode dan berevolusi menjadi manusia pohon dewa yang masing-masingnya punya kesadaran sendiri. Manusia dewa ini dibentuk dari cakra shinobi yang menjadi korban Claw Green. Kemungkinan keempat adalah Jura sebagai pemimpin manusia pohon dewa akan membunuh Boruto. Semua yang diberitahu oleh Kashinkoji bisa diantisipasi Boruto selama 3 tahun belakangan ini. Boruto tanpa basa-basi lagi memutuskan untuk membantu desa Konoha dalam melawan para manusia Shinju. Dia menggunakan secara penuh latihan dari Kashinkoji seperti Hiraishi no Jutsu, Rasengan Uzuhiko, Uchiha Style Kenjutsu, yang dari Sasuke tentunya, dan peningkatan kekuatan fisik setara mode Baryon Naruto. Loh, kok bisa Boruto sekuat itu? Buktinya, karena Boruto dapat menghindari batang besi dari Sukuna Hikuna Kawaki, yang kemampuannya setara dengan Ishiki. Padahal Naruto dan Sasuke dalam mode six pack-nya saja tidak bisa menghindari batang besi itu. Sehingga dalam seri Boruto yang bisa menghindari Sukuna Hikuna Kawaki adalah Daimon, Boruto, Naruto mode Baryon, kode tanpa limiter, dan para manusia pohon Shinju. Udah, 5 itu saja. Kalau yang lain, mereka tidak akan mampu melakukannya. Boruto langsung gerak cepat mengalahkan Hidari dan pasukan Claw Gear-nya. Tidak lupa juga, dia menyelamatkan Sarada dan Himawari yang hampir dibunuh oleh Jura dan Hidari. Prediksi saya, karena di chapter 14 kemarin, Kashinkoji memberitahu bahwa Sarada akan mati di tangan Kawaki, sehingga Boruto jadi overprotective padanya. Sampai dia harus membayar harga yang sangat mahal, yaitu kehilangan mata kanannya demi mengubah takdir Sarada. Namun saya melihat Boruto terlalu mengandalkan kemampuan Kashinkoji. Efeknya Boruto itu jadi gak bisa mengantisipasi kejadian yang tidak dikasih tahu Kashinkoji. Contohnya Boruto tidak menyangka kalau ekor 9 muncul di dalam Himawari. Kedua, Boruto terkejut bahwa dirinya tiba-tiba ditembak Jura dari jarak yang sangat jauh. Jadi terlalu mengandalkan Jippo Kashinkoji adalah konsekuensi terburuk dari Shinjutsu ini. Mengapa bisa begitu? Karena bukan berarti Kashinkoji itu bisa melihat semua masa depan, seperti yang kita kira. Kashinkoji itu cuma bisa melihat kemungkinan masa depan yang ditunjukkan kepadanya. Dia tidak bisa melihat masa depan yang dia tidak tahu, yang tidak ditujukan kepadanya. Contohnya saja, Kashinkoji sendiri juga terkejut kalau Himawari memiliki ekor 9. Padahal ekor 9 harusnya sudah mati ketika Naruto menggunakan Baryon mode. Dan ini adalah bukti bahwa Kashinkoji tidak bisa melihat masa depan ini. Dan juga Jura yang berhasil mengalahkan Boruto dari jarak jauh juga tidak diketahui oleh Kashinkoji. Kashinkoji kemungkinan juga tidak mencoba mencari Suaka ke Konoha, biarpun Konoha itu tempat yang paling aman. Karena bukan saja takut ditangkap karena sudah membantu Boruto, tapi Kashinkoji bisa jadi, ini teori saya ya, bisa jadi Kashinkoji ini dia tidak bisa melihat masa depan dirinya di desa Konoha karena tidak ditunjukkan oleh Jippo-nya. Namun untungnya Jippo Kashinkoji memperlihatkan bahwa Matsuri bisa melacak markas bekas Orochimaru yang ada di Sunagakure, tepatnya Kashinkoji berada. Sehingga Kashinkoji bisa kabur duluan
dan Matsuri malah menemui Gaara dan tim Shinki yang ada di situ. Dan itulah pembahasan mengenai konsekuensi terburuk dari kemampuan melihat masa depannya Kashin Koji. Oke, sampai di sini saja pembahasan chapter Boruto-nya. Terima kasih sudah mendengarkan dan bye-bye.